Oke, bertemu lagi ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan ini tadi sudah Pak Rizky jelaskan terkait dengan metode ilmiah pada pertemuan pada kegiatan sebelumnya. Untuk kegiatan selanjutnya sudah Pak Rizky sampaikan bahwa yang akan kita pelajari yaitu tentang keterampilan proses sains yang ada di layar kalian. Ya, di video ini sudah Pak Rizky tampilkan terkait dengan keterampilan proses sains. Nah, modul ini nanti juga bisa kalian download di classroom kalian untuk mengikuti, untuk lebih memperjelas lah kegiatan pembelajarannya itu seperti apa, atau mungkin yang Pak Rizka tuliskan di sini, yang Pak Rizka tampilkan, bisa lebih jelas untuk dilihat kembali, seperti itu. Oke ya. Oke, di sini langsung saja tentang keterampilan proses. Keterampilan proses sains itu adalah keterampilan yang digunakan ketika melakukan penelitian atau melakukan penyelidikan. Metode ilmiah itu sangat berkaitan dengan keterampilan proses sains, ya. Karena kan yang namanya keterampilan proses itu pasti nanti langkah-langkah keterampilan proses ini akan muncul ketika melakukan metode ilmiah tadi, gitu ya. Nah, untuk keterampilan proses di sini terbagi menjadi 3, ya, yang harus dikuasai siswa, ya. Keterampilan ini kan yang nanti harus dikuasai oleh siswa. Jadi itu terbagi menjadi 3 pada saat melakukan metode ilmiah itu tadi. Yang pertama, itu adalah kemampuan melakukan pengamatan. Ketika waktu observasi, ketika melakukan analisis hasil eksperimen, ketika melakukan eksperimen, itu muncul keterampilan pengamatan. Gitu ya. Ketika mengamati itu nanti pasti akan ketika melakukan observasi pasti muncul yang namanya keterampilan pengamatan. Itu adalah keterampilan proses yang pertama. Gitu ya. Jadi kalau ini biasanya itu tidak selalu urut ya, ketika waktu observasi itu melakukan pengamatan, kemudian waktu eksperimen juga melakukan pengamatan, itu tidak selalu urut. Tapi kalau metode ilmiah tadi itu harus urut. Nah, seperti itu. Nah, untuk keterampilan proses itu ada 3 yang harus dikuasai siswa. Jadi 3 keterampilan ini harus dikuasai siswa ketika melakukan metode ilmiah, seperti itu. Yang pertama tadi sudah tentang pengamatan. Pengamatan itu bagaimana? Yaitu melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur. Nah, nanti akan kita lakukan proses yang waktu pertemuan lalu juga sudah kan, video pembelajaran tentang alat ukur juga sudah saya sampaikan, karena kan itu sebenarnya harus ini dulu tapi nggak apa-apa, gitu ya. Pengamatan dilakukan mengumpulkan data dan informasi. Nah itu, kayak tadi melakukan percobaan itu kan mengumpulkan data, gitu. Itu adalah pengamatan. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat inferensi. Nah ini, langkah selanjutnya adalah membuat inferensi. Itu apa? Itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi itu ada istilahnya kalian tuh diminta untuk menjelaskan. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk ke kegiatan, yang lain gitu. Tidak harus menulis, bisa juga disampaikan melalui lisan, itu boleh, gitu. Gitu ya. Itu jadi, yang namanya membuat inferensi itu seperti itu, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi ketika mengamati kalian tuliskan dalam bentuk tulisan. Nah itu kalian tuh namanya sudah membuat inferensi. Ketika menganalisis hasil percobaan, kalian tuliskan dalam bentuk tulisan. Nah, itu juga membuat inferensi. Nah, kemudian mengkomunikasikan. Yang terakhir, keterampilan yang harus kalian kuasai itu adalah mengkomunikasikan. Mengomunikasikan itu bagaimana? Yaitu bisa dalam membuat laporan sederhana. Laporan apa? Laporan kegiatan, laporan praktikum, laporan percobaan, itu boleh. Gitu ya. Atau mungkin kalian sampaikan di depan kelas hasil percobaan kalian secara keseluruhan. Nah, itu boleh. Menggunakan video, direkam videonya. Nah, itu juga boleh. Itu juga mengomunikasikan. Jadi ada 3 keterampilan yang harus kalian kuasai. Seperti itu. Itu ya. Apa?
keterampilan proses itu. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah membuat inferensi, dan yang ketiga itu adalah mengomunikasikan. Ada 3 itu, jangan lupa. Kemudian selanjutnya, silakan lihat layarnya ya, yaitu keterampilan proses sains ini ada istilahnya aktivitasnya untuk biar kalian lebih apa ya istilahnya lebih memahami terkait dengan pengamatan, inferensi dan mengomunikasikan tadi itu kalian diminta untuk membuat tabelnya ini, itu ya melengkapi tabel yang ada di sini. Yaitu yang pertama melakukan pengamatan, nanti silahkan lakukan yang ada di sini 3 kalimat itu, 3 paragraf itu ya. Apa istilahnya ya, ini 3 baris ini ya, 3 baris lah. Ini sudah Pak saya siapkan di Google Form, nanti tinggal mengisi kolom yang ada di bawahnya. Kemudian di sini ada tabel-tabel yang harus kalian isi, nanti juga kalian diminta untuk mengisi. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, setelah pengamatan, itu kalian diminta untuk membuat inferensi. Nah, ini membuat inferensi ini. Nah, itu nanti kalian juga diminta untuk mengisikan Google Form yang sudah Pak Riza siapkan. Caranya bagaimana? Nanti tinggal diketik saja di bagian bawahnya. Yang jelas kalian ini harus mengerjakan ini dulu, gitu ya. Oke, kemudian termasuk dengan mengomunikasikan. Nanti ada istilahnya pedomannya sudah Pak Rizka tuliskan di Google Form. Nanti silahkan tinggal diikuti langkah-langkah yang ada di Google Form seperti itu. Oke, masih ada tidak ya ini kegiatannya? Oh sudah. Ternyata hanya itu yang perlu kalian lakukan. Gitu ya. Nah, langsung saja setelah ini kalian masuk di classroom, ya kan? Ikuti langkah-langkah yang ada di bawahnya. Seperti itu. Oke ya anak-anak, siap? Mantap? Tetap semangat belajar, walaupun di rumah. Salam Sobat IPA. Dadah.